Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa berada di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa mengangkat tema tentang juga jiwa bisa sakit. Obatnya tentu saja dengan meninggalkan semua dosa itu. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yuthiru dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati.
kadang-kadang melahirkan kehinaan bila dosa itu terus-menerus dilakukan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Maka bagus bagi dirimu untuk meninggalkan semua dosa. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Khairi Hadil Ibad. Kalau orang yang berpenyakit itu mengobati penyakitnya, dia akan sembuh. Kalau tidak, penyakitnya akan tambah parah. Bahkan bisa menyebabkan hati menjadi mati. Bertambahnya penyakit Allah terangkan dalam Al-Quran di antara Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati-hati mereka ada penyakit dan Allah akan menambah parah penyakit mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan mereka. Oleh karena itu setiap manusia wajib memperhatikan hatinya dan bersungguh-sungguh memperbaiki, mengobati hati masing-masing agar tumbuh hidup dalam keadaan sehat, dan sehatnya hati memaksimalkan orang yang memilikinya untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi semua yang bisa merusaknya. Bagaimana kita menjaga badan? Ada dua. Pertama, memperhatikan asupan makanan yang sehat, dengan gizi yang seimbang, karbonya ada, proteinnya ada, sayur buah-buahannya ada. Semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh maka kita dapati lewat makanan dan minuman. Dan dijaga agar jangan sampai makanan yang masuk merusak tubuh. Maka orang yang memperhatikan kesehatan badannya, dia akan menjauhi semua makanan yang mengandung zat yang merusak tubuh. Seringkali dihindari gula, seringkali dihindari gorengan-gorengan, minyak-minyak, santan-santan. Dihindari juga yang mengandung zat-zat kimia dalam pengawet, perasa, pewarna, dan yang lain-lain. Sebab itu racun bagi tubuh. Dihindarkan. Itu pertama, asupan. Yang kedua, aktivitas olahraga. Jiwa juga begitu. Perhatikan asupan terhadap jiwa. Hanya yang bermanfaat, seperti ilmu. Ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Seperti ibadah. Seperti hidayah. Seperti rahmat Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Itu yang membuat menutrisi jiwa kita agar sehat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dihindarikan hal yang bisa merusak jiwa. Berupa apa? Dosa, syahwat, syubhat, itu semua dihindarkan. Maka bagi orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan penyakit, racun, dan yang sejenisnya, wajib ikhtiar mengobati penyakit di dalam hatinya. Apa saja dan bagaimana cara mengobati penyakit hati? Pertama, qiraatul Qur'an al-Karim bitadabbur. Pertama, membaca Al-Quran dengan penghayatan. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil, Al-Quranul Karim Rabi'ul Qulub wa Syifa'us Sudur wa Nurul Basair wa Hayatul Arwah.
wa huwa kalamu rabbil alamin. Yastadi'u bihil abdu fi dhulumati syubuhati wasyahwat wa yata'azza bihi an kulli fa'itin wa yata'azza bihi an kulli musibatin wa yastasfi bihi min adwa'i qalbih. Al-Quranul Karim adalah penentram jiwa, penenang hati, obat bagi dada dan cahaya bagi jiwa manusia. Quran itu ruh yang menghidupkan hati manusia. Dia adalah kalam Rabbul Alamin. Manusia mengambil cahaya dari Quran, dari kegelapan syubhat dan syahwat. Manusia menjadikan Quran sebagai benteng dari semua penyimpangan dan menghindari segala macam musibah yang membinasakan, bahkan mengobati setiap penyakit yang ada dalam jiwanya. Karena Al-Quran memiliki banyak fungsi, maka Al-Quran memiliki banyak nama atau sebutan. Satu sebutan minimalnya memiliki satu fungsi sesuai dengan makna dari sebutan tersebut. Al-Quran disebut obat, syifa, karena memang mengobati. Surah Yunus 57 menyatakan, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi segala macam penyakit hati. Maksud obat di sini adalah Al-Quran. Dalam Fussilat ayat 44 Allah menyatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan olehmu, hai Muhammad, Al-Quran dan syifa. Dalam surah Al-Isra 82 Allah menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran memiliki banyak sebutan dan satu sebutan minimalnya menjelaskan satu fungsi. Salah satu sebutan Al-Quran obat. Karena bisa menyakiti, bisa mengobati penyakit hati. Bahkan amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh. Maksudnya kami wahyukan Al-Quran. Disebut ruh. Karena fungsinya seperti ruh. Menghidupkan jiwa yang sudah mati. Menerima Al-Quran seolah-olah jasad mati dimasuki oleh ruh, hidup lagi dia. Al-Quran disebut zikr, peringatan, karena isinya juga ya peringatan. Al-Quran disebut hudan karena isinya petunjuk. Al-Quran juga disebut furqan karena isinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran disebut mau'idhah karena memang berisi pelajaran-pelajaran. Dan seterusnya. Oleh karena itulah maka ketika menerangkan bagaimana pentingnya Al-Quran sebagai obat, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, "Faya man tabhathu an dawa'il qalbik
dawa'uka fil Qur'an. Wa ya man tabhathina an dawa'in liqalbik dawa'uki fil Qur'an. Fa kaifa tuqawmil adwa kalama rabbil ardi was sama alladhi huwa alladhi law unzila ala jabalin latasadda an 'azamatihi wa jalalatihi. Wahai orang yang mencari obat bagi hatimu, nih obatmu ada dalam Al-Quran. Baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana Al-Quran tidak menjadi obat? Padahal di dalam terkandung seluruh yang dibutuhkan oleh jiwa. Saking agung mulianya Al-Quran, Allah menyatakan seandainya Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bagaimana cara kerja Al-Quran di dalam mengobati penyakit hati? Pertama, penyakit ada dua. Sumber penyakit jiwa ada dua. Penyakit jiwa ada dua. Pertama, syubhat. Kedua, syahwat. Syubhat, kesalahan, kekeliruan, baik berupa kufur, syirik, bid'ah yang disebabkan karena kebodohan. Maka syubhat itu orang yang terkena penyakit syubhat melakukan satu amalan yang dia anggap benar padahal salah. Dianggap ibadah padahal merupakan sebuah kedurhakaan. Ini syubhat. Penyebabnya apa? Kebodohan. Contohnya umpamanya meminta-minta kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan para solihin, para wali Allah, para nabi, para sahabat, para ulama yang sudah wafat. Mereka orang-orang soleh. Lalu sebagian orang banyak yang meminta-minta kepada mereka, datang ke kuburannya, meminta kepada si penghuni kubur. Kita tidak mempermasalahkan ziarah kuburnya, enggak. Ziarah kuburnya bagus. Dianjurkan, diperintahkan. Fazurul kubur li'annaha tudzakirukumul maut. Ziarahi kubur. Karena kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Bagus ziarah. Yang kita permasalahkan ketika ziarah, minta-minta kepada penghuni kubur. Berdoa, wahai mbah yang dikuburkan di sini, lancarkan rezeki saya. Dia menganggap itu ibadah yang agung. Dianggap tawasul kepada orang yang soleh dan tawasul sebuah ibadah yang agung. Kenapa dia berpendapat begitu? Karena ketidaktahuan. Ini syubhat. Jadi rata-rata penyimpangan dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, sehingga melahirkan kebid'ahan di bidang akidah dan tauhid, itu berupa syubhat karena ketidaktahuan. Salah paham akhirnya. Maka syubhat ini diobatinya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan mana hak, mana batil, mana ibadah, mana adat, mana taat, mana maksiat, mana syirik, mana kufur, mana syirik, mana tauhid, mana iman, mana kufur. Diterangkan asal penjelasan ayatnya ini merujuk kepada penjelasan ahlinya, yaitu para ulama as-salafus saleh. Nah, di sana dijelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang terlarang. Ini yang pertama, Al-Quran menjelaskan. Sehingga dengan memberikan penjelasan Al-Quran plus penjelasan hadis, syubhat itu hilang. Kebodohannya sirna.
Kesamaran tentang mana yang benar, mana yang salah juga musnah. Jelas ini benar lalu dilakukan, ini salah lalu ditinggalkan. Ini penyakit pertama, syubhat. Kedua, syahwat. Kalau syahwat mah melakukan penyimpangan, kesalahan, padahal dia tahu itu salah, itu haram. Lalu kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Dan rata-rata maksiat adalah syahwat. Orang yang melakukan maksiat rata-rata tahu bahwa itu hukumnya haram, tidak boleh. Lalu kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Orang mencuri bukan tidak tahu mencuri itu haram, tahu dia. Berjudi, mabuk, berzina, korupsi, zalim kepada sesama, tahu itu nggak boleh. Berdusta, bergibah, tahu itu haram, tidak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu, ada kesenangan di sana. Itulah syahwat. Maka mengobati syahwat ini juga dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana cara kerja Al-Quran mengobati penyakit syahwat? Dengan dua. Pertama dengan penjelasan-penjelasan haramnya perbuatan itu. Plus ancaman-ancaman bagi pelaku perbuatan haram tersebut. Al-Quran kan menerangkan azab di neraka. Bagaimana orang yang berdosa begini diazab nanti. Hadis menerangkan di alam kuburnya diazab begini, di akhiratnya diazab begitu. Dan penjelasan itu melahirkan rasa takut. Itu yang pertama, takut tuh. Dan takut ini akan menjadi pengerem dirinya. Itu yang pertama. Kedua, membaca, menelaah Al-Quran selain memberi informasi ilmu juga mengundang banyak hal yang menguatkan iman, mengundang turunnya rahmat Allah, sakinah dari Allah, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan pahala dari Allah. Itu orang yang menelaah Al-Quran begitu tuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah au kama qala. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan datang menaungi mereka, dicurahkan rahmat kepada mereka, diturunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi rahmat turun, hidayah turun, sakinah turun, iman terkuatkan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang mukmin untuk menambah iman mereka. Baca Al-Quran itu mengundang banyak faktor penguat iman. Mengundang hidayah, mengundang rahmat, mengundang sakinah, mengundang ampunan, mengundang turunnya para malaikat dan seterusnya. Dan itu tentu saja bakal mengobati penyakit syahwat dalam diri manusia. Jadi obat pertama untuk mengobati hati, akrabkan hati ini dengan Al-Quran. Saya sering jelaskan, lakukan 7 sikap kepada Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quran itu dengan melakukan 7 hal kepada Al-Quran. Pertama, meyakini, mengimani bahwa Quran ini kalamullah. Benar dari Allah, bukan karangan manusia. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ini wahyu Allah, yakini dalam hati. Kedua, baca secara lafziyah
Baca dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Balik lagi terus seumur hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Yang keempat, setelah dihafalkan, pahami maknanya. Belajar minimal terjemahnya, syukur kalau tafsirannya. Kelima, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan. Keenam, ajarkan, dakwahkan, beritahukan, share, bagi ke banyak orang. Ketujuh, bela. Bila Quran ini ada yang mau menghinakan, memalsukan, dan yang sejenisnya. Inilah 7 sikap kita kepada Quran. Siapa yang melakukan 7 sikap ini kepada Al-Quran, dia memuliakan Quran. Allah akan muliakan dia sebanding dengan pemuliaan dia kepada Al-Quran. Rasul SAW bersabda, kata Rasul SAW, Inna allaha yarfau qawman bihadzal kitab wa yadau bihi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum karena kitab Al-Quran ini. Dia memuliakan Al-Quran ini, Allah akan memuliakan dia. Allah hinakan kaum lain karena dia juga menghinakan Al-Quran. Kehinaan seseorang di dunia akhirat salah satunya disebabkan karena sikap dia kepada Al-Quran. Mulia atau hinanya orang itu, lihat bagaimana sikap dia kepada Al-Quran. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, maksudnya Quran, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, di dunia dia tidak akan sesat, di akhirat dia tidak akan binasa. Waman a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Orang itu komplain, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia aku melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, Quran datang tuh, tapi kamu abaikan. Demikian pula hari ini kamu diabaikan dengan cara dibutakan. Jadi begitulah cara Al-Quran bekerja mengobati penyakit hati. Makanya perlakukan Al-Quran dengan sebaik-baik perlakuan, Allah akan memperlakukan kita dengan sebaik-baik perlakuan kepada kita. Muliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Beri perhatian sebanyak mungkin kepada Al-Quran, Allah akan memperhatikan sebanyak mungkin kepada kita. Ya. Inilah obat yang pertama, Quran. Lakukan 7 sikap kita kepada Al-Quran. Kedua, zikrullah. Obat yang kedua adalah zikrullah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib menyatakan, "I'lam aslahallahu qalbak bi anna li dzikrillahi atharan jalilatan 'alal qalb." Ketahuilah wahai saudaraku bahwa zikrullah memiliki dampak yang agung bagi hati. Minha, di antaranya. Ini dampak-dampak zikir. Pertama, syifa'ul qalbi. Zikir bisa mengobati hati. Ketika menerangkan poin ini, berkata Imam Ibnu Qayyim,
Dzikrullahi ta'ala dawa'ul qalbi wal ghaflah maraduhu. Falqulubu maridah wa shifa'uha fi dzikrillahi ta'ala. Zikir kepada Allah adalah obat bagi hati. Sedangkan lalai adalah penyakitnya. Maka hati bisa terkena penyakit dan obatnya ada dalam zikrullah. Seorang penyair yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim menyatakan, "Idza maridna tadawayna bidzikrikum. Fatatruku dzikr ahyanan fatantaqis." Kalau kami sakit, maksudnya hati kami sakit. Kami berobat dengan mengingat engkau. Fanatruku dzikr, lalu kami meninggalkan zikir ahyanan, kadang-kadang. Penyakit itu datang kembali. Penyakit apa yang hadir karena lalai dari zikir? Itu hasutan bisikan setan laknatullahi alaih. Membisikkan ke kepala kita, ke hati kita tanpa terdengar di suara was-was namanya ya. Muncul aja pikiran, perasaan negatif yang buruk. Dan itu karena setan. Maka dengan zikir terusir lagi. Oleh karena itu, zikir ini disebut sebagai hisnul muslim. Hisnul itu benteng. Ada kitab judulnya Hisnul Muslim. Susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah. Apa isinya? Isinya zikir dan doa harian. Kenapa zikir dan doa harian itu disebut Hisnul Muslim alias benteng? Karena Nabi SAW mengumpamakan perumpamaan seorang mukmin dengan zikir dari setan. Tak ubahnya seperti seorang tawanan yang lari dari benteng musuh. Kabur dia. Lari terus. Dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Dia nggak bisa berhenti istirahat. Walaupun capek, lelah harus terus. Kalau berhenti, ketangkap lagi bahaya. Bisa disiksa, bisa dibunuh. Dia tak pernah berhenti untuk berlari, untuk beristirahat. Sampai dia masuk kepada sebuah benteng. Benteng pertahanan pasukannya sendiri. Masuk ke benteng barulah itu aman. Musuh gak berani mendekat ke benteng. Benteng zaman dahulunya bukan zaman sekarang dengan bom, dengan nuklir. Dulu benteng itu tinggi, besar, kuat gitu. Dan di atas benteng itu siap pasukan pemanah. Musuh mendekat, udah jadi sasaran empuk. Gak berani mendekat. Sudah mereka di luar jarak tembak panah berhenti itu. Masuk ke jarak tembak, mati mereka. Maka berhenti. Amanlah ini. Siapa orang ini? Orang ini seorang muslim. Hamba manusia. Siapa musuh yang mengejarnya? Syaitan. Laknatullahi alaih. Dan apa benteng? Di bentengnya adalah zikir. Setiap kali seorang berzikir, seolah-olah dia berada dalam perlindungan benteng yang kuat. Nah, jadi pertama, zikir adalah obat bagi penyakit hati. Kedua, jala'ul qalbi. Zikir berfungsi untuk mengkinclongkan hati, mengglowingkan hati, membersihkan hati dari noda, dari kotoran. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzikrullah yurithu jala'al qalbi min sodaihi. Wa la raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal fiddah wa ghairuhuma. Wa jala'uhu bidzikr fa innahu yajluhu hatta yada'ah kal mir'atil bayda. Fa idza taraka dzikra sadi'a
fa idza dzakara jalahu. Zikrullah bisa membersihkan hati dari noda. Tak diragukan lagi, hati ini suka bernoda seperti ternodanya logam. Emas, perak ada nodanya. Maka hati juga begitu dan membersihkannya dengan zikir. Kalau zikir terus-terusan ibarat perak atau logam dilap terus ya, dibersihin terus sehingga berubah seperti cermin. Kalau umpah logam yang herang, yang bening, ada noda-nodanya gitu kan, dikosok. Lama-lama nodanya hilang, kita bisa bercermin kan? Seperti cermin. Maka apabila tidak lagi dibersihkan, ternoda lagi. Begitulah hati. Kalau hati tidak zikir, dia bisa berbuat dosa. Dan dosa menimbulkan apa? Noda. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kata Allah, kalla tidak. Bal rona. Bahkan itu ron. Rona dengan ro, alif, dan nun. Maknanya adalah noda, kotoran. Maka yaksibun karena dosa-dosa yang dilakukan. Setiap dosa melahirkan noda dalam hati. Rumuk itu apa ya? Banyak kotoran, tidak bersih. Kaca, cermin kalau lama dibiarkan, lama-lama ada karatannya kan. Bercermin tuh kayak ada jerawatan padahal cerminnya yang kotor. Gimana caranya agar bisa bersih lagi? Ya digosok. Seperti itulah hati. Wasada'ul qalbi bi amrayn bil ghaflah wadh-dham wa jala'uhu bi syai'ain bil istighfar wadh-dzikr. Kata Imam Ibnu Qayyim, ternodanya hati karena dua hal. Pertama karena ghaflah, lalai. Kedua karena dosa. Lalai dari berzikir maksudnya ya. Dan mengkinclongkannya kembali, membersihkannya kembali dengan dua. Yang pertama berzikir, lawan dari kelalaian. Dengan cara zikir, yang kedua dengan istighfar, lawan dari dosa. Maka dengan melakukan dua hal ini, zikir dan istighfar, akan kinclong kembali, bersih kembali itu hati. Inilah fungsi yang kedua dari zikir. Pertama mengobati hati, yang kedua mengkinclongkan, ngaherangkan hati. Apa bahasa Indonesia nanti? Mengkilapkan hati. Ketiga, hayatul qalbi. Salah satu fungsi zikir adalah menghidupkan hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim, hayatul qalbi bidawami dzikr la hayata lahu biduni dzalika abadan. Hidupnya hati hanya dengan mendawamkan zikir. Terus-terusan zikir. Tidak ada kehidupan bagi hati tanpa berzikir. Kenapa? Lalu beliau menyatakan, fa innahu lil qalbi mithlul ma lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Karena zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa yang terjadi dengan ikan apabila dia terpisah dari air? Menggelepar-gelepar, akhirnya mati. Seperti itu pula lah hati. Kalau dia jauh dari zikir, ibarat ikan yang dijauhkan dari air, lama-lama dia akan mati. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bal innal qulubal mayyitah tahya bidzikr kama tahyal ardul maitatu bil qitr. Bahkan hati yang mati bisa hidup lagi dengan zikir sebagaimana hidupnya tanah yang sudah mati, tandus, gersang,
akan subur makmur kembali, melahirkan kehidupan baru kalau disirami dengan air hujan. Ketika gersang, nggak ada kehidupan. Rumput tidak tumbuh. Kalau rumput-rumputan tidak tumbuh, nggak ada binatang di sana. Binatang kan makannya rumput-rumputan. Kalau binatang pemakan rumput tidak ada, predator pemakan binatang lain juga nggak ada kan? Matilah kehidupan di tanah gersang itu. Begitu turun hujan, muncul kembali kehidupan. Muncul kembali rerumputan, cendawan gitu kan, bermunculan. Maka otomatis binatang-binatang bermunculan lagi. Jangkrik bermunculan, kasir bermunculan, siraru juga pada keluar ya dari sarang-sarang. Begitulah yang terjadi. Maka zikir sama fungsinya dengan air hujan terhadap tanah yang gersang. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa dzikru fihi hayatul qulub kama yuhyil bilada idza ma matatil matar. Zikir mengakibatkan kehidupan bagi hati sebagaimana hidupnya tanah yang gersang yang sudah mati kalau tersirami oleh air hujan. Lalu beliau memberikan gambaran perumpamaan. Kata beliau, wal qalbu dzakir kal hayy fi buyutil ahya wal ghafilu kal mayyiti fi buyutil amwat wala raiba anna abdanal ghafilin quburun liqulubihim wa qulubuhum fiha kal amwat fil qubur kama qil fanisyanu dzikrillah mautu liqulubihim wa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Hati yang selalu berzikir seperti orang yang hidup di rumah-rumah yang ditempati oleh orang yang hidup. Rumah itu terus hiruk pikuk obrolan orang, bersih, tertata, rapi, gitu kan? Adapun orang yang lalai tak ubahnya seperti orang yang sudah mati di kamar mati. Apa yang terjadi? Sepi. Kadang-kadang nggak perlu ada penerangan, untuk apa digelapkan. Ngeri kan? Serem gitu. Maka tidak diragukan lagi bahwa badan orang-orang yang lalai sudah menjadi kuburan bagi hati mereka. Hati mereka terkubur karena sudah mati di dalam badan-badan mereka. Sebagaimana sebaik syair menyatakan, melupakan zikrullah adalah kematian bagi hati. Maka jasad-jasad mereka sudah menjadi kuburan bagi hati mereka sebelum jasad itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Gambaran perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dibanding orang yang tidak berzikir kepada Allah, tak ubahnya seperti orang yang hidup dengan gambaran bagi tiga bagi zikir, yaitu menghidupkan
Orang yang fasik itu nyinyir kepada pengajian, kepada ustadz. Kalau ada potongan penggalan ceramah ustadz, lihat di komennya. Ada yang positif, alhamdulillah, terima kasih jazakallah ustadz atas pencerahan. Ada yang menyatakan, oh nggak gitu juga, sotoy, macam-macam ya. Ada yang tersinggung, ada yang merenung. Tergantung apa? Tergantung diluluhkan kecuali dengan zikrullah. Fayambagi lil abdi ayyudawiya qaswata qalbihi bi dzikrillah. Nar fama udhibat qaswatul qulub bimithli dzikrillahi azza wa jalla. Maka hendaklah setiap hamba mengobati kekerasan hatinya dengan zikrullah. Karena setiap kali hati mengeras karena kelalaian, akan dengan zikrullah. Karena setiap kali hati mengeras karena kelalaian, akan semakin keraslah hatinya. Apabila dia berzikir kepada Allah, luluhlah kekerasan hatinya sebagaimana luluh berkarat ya. Bagaimana cara membersihkannya? Kadang harus dibakar, baru itu lepas ya. Maka tidak ada yang bisa meluluhkan kekerasan hati seperti halnya zikrullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid 16 dan 17, kata Allah, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka karena berzikir kepada Allah. Dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Dan janganlah mereka menyerupai seperti ahlul kitab sebelum mereka, setelah berlalu beberapa masa, keraslah hati-hati mereka. Dan kebanyakan mereka itu fasik. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Di dalam ayat ini Allah menyandingkan penjelasan kerasnya hati dengan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Bumi sudah mati itu gersang, kering, kerontang, tidak ada kehidupan, mati itu. Bagaimana cara Allah menghidupkan bumi yang sudah mati? Allah turunkan hujan, hidup lagi. Begitu juga hati bisa kering, hati bisa keras, hati bisa tandus. Karena tidak pernah tersiram oleh ilmu, oleh nasihat, oleh wejangan, oleh alunan bacaan Al-Quran, oleh zikrullah. Maka siramlah hati yang keras itu dengan salah satunya zikrullah. Bisa dengan Quran. Ya, Quran salah satu bentuk zikrullah. Zikrullah lebih luas. Bacaan Al-Quran bagian dari zikrullah. Setiap bacaan Al-Quran pasti zikrullah, tapi tidak setiap zikrullah bacaan Al-Quran. Kan kita mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu kan bukan Quran, tapi itu zikrullah. Setiap bacaan Quran itu pasti zikrullah. Salah satu bentuk zikrullah adalah baca Al-Quran. Nah, zikrullah termasuk baca Al-Quran ibarat air hujan yang menyiram tanah yang gersang. Tanah itu gembur lagi, muncul lagi kehidupan. Lembut lagi, lunak lagi. Hati yang keras bisa disiram,
menjadi luluh lagi, lunak lagi dengan zikrullah, termasuk dengan bacaan Al-Quranul Karim. Inilah fungsi yang waspadanya hati. Waspada apa ya tambih itu? Ya waspada. Lawan dari lalai karena tidur, ngantuk atau pingsan gitu. Tidak waspada ya, nah gitulah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa dzikru yunabihul qalba min naumihi wa yuqidhuhu min sinatihi. Wal qalbu idza kana na'iman fatatul arbah wa kana al-ghalibu alaihi al-khusran. Fa idza istayqadha wa 'alima ma fatahu min naumihi dal mi'zar wa ahya baqiyata umrihi wastadrak raih, kadang ada hal yang merugikan tidak bisa dia hindari. Coba kalau lagi tidur, orang-orang di sekeliling ada bagi-bagi kue. Sapu, dipel, diseblok. Kalau di sini ini tidak terjadi. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau umpah kotor, petugas pokoknya mah yang lagi tidur, yang lagi ngobrol, yang lagi duduk, disuruh minggat langsung. Kalau enggak ya nanti tersapu atau tertubruk gitu. Kadang-kadang gitu ya. Orang yang tidur ada bahaya, dia enggak ngeh. Akhirnya terkena bahaya. Nah, itulah kerugian orang yang tidak waspada atau tidak sadar. Hati bisa lalai, tidak waspada. Maka dengan cara berzikir meningkat kesadarannya lebih bagus daripada sebelumnya. Sadar dari apa, waspada dari apa? Dari semua yang membahayakan dan yang menguntungkan. Kalau ada yang menguntungkan, kalau kita waspada atau sadar, bisa kita ikut meraih keuntungan itu. Kalau ada yang membahayakan, kita bisa menghindari hal yang membahayakan tersebut. Itu kalau kitanya waspada. Tapi kalau lagi tertidur, lagi lari, lagi ngantuk, ada bahaya, dia kena. Ada hal yang menguntungkan, luput dari dirinya, rugi ya, dari dua sisi. Maka zikir membuat hati menjadi waspada. Itu yang kelima.
Yang keenam, poin terakhir, nurul qalbi. Zikir itu menerangi hati, cahaya bagi hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kata beliau, "Adz-dzikr nurun fil qalbi, famastanaratil qulub bimithli dzikril Qur'an, dzikrillah. Wasya'an kullu sya'an, wal falah kull falah fin nur, wasyaqa kullu syaqa fi fawatih. Fa idza istanara al-qalbu aqbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyah, kama annahu idza adzama aqbalat sahaibul bala wasyarr min kulli makan." Zikir bisa menerangi hati. Tak ada yang bisa menerangi hati melebihi dari zikrullah ta'ala. Maka setiap keuntungan, kebahagiaan itu disebabkan karena ada cahaya. Dan tidak ada satu kebinasaan, kecelakaan kecuali karena hilangnya cahaya. Coba, kalau malam hari gelap, tidak ada lampu, langit mendung, bintang bulan tidak terlihat, gitu ya. PLN mati, kita berjalan. Pertama dalam keadaan gelap, arah pun tidak tahu, mana utara, selatan, barat, timur tidak tahu. Kedua, ketika melangkah dari kamar ke dapur, PLN mati malam-malam. Mau ngambil lilin di dapur. Padahal kita sudah tahu kondisi rumah karena sehari-hari setiap saat di sana. Bisa nggak kita dari kamar berjalan cepat menuju dapur dalam keadaan gelap? Tidak. Bakal tersandung, jeduk ke kursi, jeduk ke meja, ya bisa bahaya kita. Pasti merayap. Merayap, meraba-raba. Kadang apa yang tidak boleh diraba, teraba. Gawak karena sambal. Gisik, perih gitu ya. Lilin yang ada tidak teraba. Padahal itu yang dibutuhkan dalam keadaan gelap. Maka kegelapan menyebabkan kita mengalami banyak kesulitan dan kadang-kadang terjerumus ke dalam hal yang membahayakan dan jauh dari hal yang kita inginkan. Kita ingin lilin, lilin ada di hadapannya, tidak teraba, tidak tertemukan. Malah yang tidak boleh disentuh, hayo disentuh gitu ya. Bahaya bagi diri. Maka kata beliau, apabila hati terterangi, maka dia bisa meraih semua kebaikan yang dia inginkan dari segala arah. Dan apabila dia berada dalam kegelapan, dia tidak bisa menghindar dari keburukan dan bala dari segala arah. Oleh karena itulah, maka terangi hati kita. Salah satunya dengan zikrullah, karena zikrullah adalah cahaya. Ya, inilah obat kedua bagi hati. Pertama, membaca Al-Quran, mensikapi Al-Quran dengan 7 sikap yang tadi dijelaskan. Yang keduanya zikrullah, dan zikrullah memiliki 6 fungsi terhadap hati sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti obat ketiga, keempat, dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Afan Ustaz, alhamdulillah ini ada hadiah yang telah disiapkan di dalamnya berupa 2 gamis akhwat untuk 2 pertanyaan. Akhwat 1, Ikhwan 1. Ikhwan khusus bagi yang sudah punya istri, tak berlaku bagi yang jomblo.
Mana hadiahnya? Oh ini. Iya. Ikhwan, siapa yang sudah beristri dan ada gamis untuk istrinya? Dan nikah belum? Berapa istrinya? 2? Mike. Siapa namanya? Abu Halimah. Abu Halimah. Anaknya Halimah. Ya. Abu Halimah. Sebutkan 2 saja obat bagi penyakit hati. Yang pertama membaca Al-Quran dengan menghayatinya. Yang kedua zikrullah. Ada berapa sikap kita kepada Al-Quran? Ada 7. 1, Mengimani isi Al-Quran. 2, Membaca isi 3, Al-Quran. Memahami isi Al-Quran. 4, Memahami. 5, Mengamalkan. 6, Mendakwahkan. 7. Membela Al-Quran. Barakallahu fiik. Ambil 1. Ahwat, tunjuk 1 oleh panitia. Sudah? Ada mic di Ahwat? Bismillah. Iya. Ini panitia apa yang mau menjawab? Jawab. Jawab. Sebutkan fungsi zikrullah terhadap hati. Ya, bismillah. 1, zikir bisa mengobati hati. 2, zikir bisa membersihkan ataupun mengincongkan hati dari kotoran. 3, zikir dapat menghidupkan hati. 4, zikir dapat melunakkan hati. 5, zikir bisa waspada hati, membuat waspada hati. Terus 6, zikir dapat menerangi hati. Barakallahu fiik. Kasih nanti ya. Iya, sekarang giliran saya menjawab. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita bertanya tentang takdir? Boleh. Gimana pertanyaan? Contoh bertanya, ya Allah kenapa saya lama diberi keturunan sedangkan orang lain seperti diberi kemudahan? Apakah ini termasuk penyakit hati? Kalau pertanyaan seperti itu tentang takdir enggak boleh. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia apa yang Allah lakukan pasti terbaik bagi makhluk, termasuk bagi kita. Kenapa kita tidak diberi kekayaan, yang lain diberi kekayaan? Berarti itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita diberi kekayaan, mungkin kita akan lalai. Coba orang lain yang diberi kekayaan, gimana dia? Lalai enggak dari agama? Lalai enggak dari ibadah? Lalai enggak dari kajian? Coba lihat. Jadi lihat berdoa, Allah lebih sayang kepada kita. Kalau kita diberi kekayaan, mungkin kita akan menjauh dari Allah. Dan Allah tidak suka itu terjadi. Termasuk kita tidak diberi keturunan, yang lain diberi keturunan. Mungkin itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau kita diberi keturunan, mungkin keturunan kita bisa membuat kita stres, depresi. Coba lihat yang punya anak, liar apa tidak? Liar. Ada sisi bahagianya pasti ada. Tapi lebih banyak liarnya atau bahagia? Tergantung masing-masing orang. Ya. Jadi kadang-kadang ya Allah Azza wa Jalla menyetop, menahan pemberian dari kita karena itu yang terbaik untuk kita.
Bila diberikan mungkin efeknya sangat buruk bagi kita melihat karakter, skill, kemampuan kita di dalam mengelola apa yang mereka kerjakan. Afan Ustaz, ini ada hadiah yang telah disiapkan. Mana? Ada lagi? Yang tadi mungkin ada 2 tuh. Bagaimana jika berzikir pagi dan petang, lisan bergerak namun hati tidak khusyuk sepenuhnya? Iya, rata-rata kita begitu. Dalam sholat juga gitu. Mulutnya qomat kamit, hatinya berkelana kemana-mana kan? Dulu kita pernah membahas zikir. Zikir itu ada 3. Zikir dengan lisan saja, zikir dengan hati saja, dan terbaik zikir dengan lisan dan hati. Zikir dengan lisan saja nul qulub. Ingat, dengan zikir hati menjadi tenang. Maksud zikir di sini adalah zikir dengan lisan dan hati. Kalau umpamanya lisan saja, tapi hati tidak ikut menghayati, maka hati tetap tidak akan tenang. Hati tetap resah, gelisah di tengah zikirnya. Karena zikirnya hanya sebatas lisan. Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi hatinya kemana-mana, ingat. Tidak menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Itu hanya zikir dengan hati saja. Kedua, hanya zikir dengan, itu tadi dengan lisan saja. Kedua, hanya dengan hati saja, tapi lisan tidak. Bisa? Bisa. Dan inilah yang setiap detik, setiap saat dilakukan oleh Rasul SAW, zikir dengan hati. Contohnya, dan ini boleh dilakukan walaupun di WC. Ketika di WC kita ingat kiamat, ingat surga, ingat neraka, ingat keagungan Allah, ingat alam kubur. Itu zikir dengan hati. Mulutnya terkatup. Mulutnya diam. Boleh? Boleh. Walaupun di dalam WC. Yang terlarang dalam WC itu zikir dengan lisan, itu nggak boleh. Makanya pernah kita bahas, para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau mau BAB, itu zikir. Jadi zikir dengan hati, mulut terkatup tapi ingat kepada kekuasaan Allah, nama-nama Allah. Artinya langsung membayangkan di detik yang sama makna dari Maha Suci. Kita sering bahas Maha Suci itu Allah suci.
Itu sebaik-baik zikir dan itulah yang akan melahirkan ketenangan, yaitu zikirnya hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau ada orang zikir pagi, orang yang acap kali melakukan kejahatan berulang-ulang. Maksud tidak maafkan gimana? Dan apakah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang termasuk keras hati? Ada dua, ada maksud tidak maafkan gimana? Dan apakah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang termasuk keras hati? Ada dua, ada al-afu, ada as-safh. Kata Allah, "Falyafu walyasfahu." Jadi makna memaafkan tidak membalas keburukan dia, kesalahan dia walaupun kita mampu.
imam yang sholatnya tidak mengikuti contoh Nabi harus diturut. Kalau penyimpangan dari sunnah nabinya tidak membatalkan sholatnya, tetap wajib diturut selama dia jadi imam. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau ada gerakan atau doa yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW yang dia lakukan, dan itu tidak membatalkan sholatnya, terus saja ikuti imam dalam gerakan-gerakan pokoknya. Adapun kebidahan yang dilakukannya jangan diikuti. Kecuali ada kecualinya. Ada ikhtilaf para ulama dalam masalah itu. Ya, contoh umpamanya. Ikhtilaf tentang sedekap ba'da ruku' sami Allahu liman hamidah. Ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ikhtilaf dari zaman Imam Ahmad. Beliau menyatakan faman syaa falyursil wa man syaa falyaqbid. Siapa yang mau ke bawah silakan, yang mau sedekap silakan. Dari zaman dahulu ikhtilaf. Maka ketika kita berjamaah ikuti imam. Kita bersedekap, imam ke bawah, udah ke bawah. Kita ke bawah, imam sedekap, udah sedekap. Ketika turun ke sujud, ada yang 2 tangan dulu, ada yang 2 lutut dulu. Ketika berjamaah lihat imam, ikuti imam. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan untuk ikhtilaf itulah hadis innama ju'ilal imamu liutamma. Imam kunut subuh, ikut saja. Untuk itulah imam dijadikan innama ju'ilal imamu liutamma bih. Kecuali kalau imam melakukan apa yang oleh para ulama tidak diikhtilafkan. Ulama sepakat kalau dia melakukan tambahan yang berupa kebidahan, maka la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Contoh umpamanya ada kunut tolak bala di setiap sholatnya. Maghrib, isya, zuhur, setiap rakaat terakhir kunut. Kunut apa? Tolak bala, bukan nazilah, bukan. Kalau nazilah ya disunnahkan. Sekarang kunut nazilah boleh untuk saudara kita di Palestina. Ya, yang kita jadi makmum ikut saja kunut nazilah. Walaupun kitanya biasanya tidak ada imam kunut nazilah, ikut saja kunut nazilah. Adapun kunut tolak bala enggak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Itu tambahan yang diada-adakan. Jangan ikut. Karena itu bukan perkara yang diikhtilafkan. Nah, contoh tasyahud awal dan tasyahud akhir, kakinya yang satu. Kecuali imam kesalahan itu karena kelalaian. Diduduki, itu kan yang salah. Sujudnya itu terhampar sampai ke sikut. Jangan diikut, itu salah. Nabi melarang. Sujud dengan cara seperti itu, maka tetap kita angkat sikut kita dari tempat sujudnya. Terakhir, apa boleh membantu acara akekahan datang sebelum acara dimulai atau acara sudah selesai? Kalau sudah selesai, bantunya apa? Bantu nyicipin. Boleh, akekah adalah ibadah, bantu saja apa yang kita bisa bantu. Minimal bantu makannya.
bantu. Kalau itu sebuah kebaikan dan itu masuk ke dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.